Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 40 ayat 16-21, dilanjutkan dengan ayat 34-38. Tentang hal ihwal kemah suci Musa, melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan purnama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu, didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi kemah suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu berada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 47-53. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka,
Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah akhir zaman yang menyelamatkan. Mendengar kata akhir zaman, orang-orang akan memberikan komentar atau tanggapan yang berbeda. Akhir zaman sering dimaknai sebagai hari kiamat, saat Tuhan akan datang dan menjemput manusia, atau hari penghakiman Tuhan. Sebagai orang beriman Kristiani, akhir zaman menjadi saat untuk bertemu dengan Yesus sebagai Hakim Agung yang mengadili orang hidup dan mati. Sebagian besar orang merasa takut ketika mendengar bahwa akhir zaman sudah dekat, apalagi dihubungkan dengan kematian manusia. Merasa takut karena merasa selalu belum siap untuk menghadap Tuhan, tetapi juga merasa takut karena misteri kapan hari penghakiman itu tiba. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini berbicara mengenai keadaan akhir zaman dengan perumpamaan kerajaan surga bagaikan pukat yang dilabuhkan di laut untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah pukat itu penuh, pukat itu pun ditarik ke pantai dan orang mulai menyeleksi ikan-ikan yang ditangkap itu. Ikan yang baik akan dibawa pulang, sedangkan ikan yang tidak baik akan dibuang. Hal ini menggambarkan bagaimana dan apa yang terjadi pada akhir zaman, yakni para malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dan orang benar. Pahala dari orang jahat dicampakkan ke dapur api yang menyala, sedangkan orang benar akan bersatu dengan Tuhan sendiri. Orang-orang yang dicampakkan itu akan mengalami ratapan dan kertak gigi. Menjadi jelas dari perumpamaan ini bahwa Tuhan sendiri menyediakan tempat bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, dan tempatnya yakni bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Sebaliknya, mereka yang jahat akan mendapat tempat di mana siksaan dan penderitaan akan dialami selamanya. Itulah dapur api yang tidak akan padam apinya. Tetapi sebelum pahala diterima oleh masing-masing orang, akan ada proses selektif, dan yang akan melakukannya adalah Tuhan sendiri dibantu oleh para malaikatnya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan mengenai akhir zaman ini merupakan pengajaran sangat inspiratif bagi kita semua. Kita yang masih berjuang di muka bumi ini tentu punya cita-cita, bukan hanya cita-cita di dunia ini, tetapi harapan di akhir hidup kita agar kelak boleh bersatu dengan Tuhan dalam kebahagiaan surgawi. Pahala
sukacita surgawi akan kita terima nantinya kalau kita selalu berusaha berbuat yang benar dan baik di hadapan Tuhan dan sesama. Mencintai Tuhan mesti terungkap lewat cara-cara hidup kita yang nyata bersama dengan orang lain. Memberi sesuatu kepada mereka yang membutuhkan juga diperhitungkan oleh Tuhan, sama halnya dengan perbuatan-perbuatan dan perilaku yang selalu benar dan baik. Semoga demikian. Amin.